Ibu udah share screen, udah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Kemarin ada sempat yang bertanya, apa namanya, Bu, videonya tuh maksudnya ada kitanya tuh seperti apa gitu kan? Ya, sebentar. Untuk menginstal masih ada masalah nggak? Sebelum Ibu lanjutkan, untuk menginstal aplikasi trackernya masih ada masalah nggak? Ini kan petunjuknya ya, diinstal, klik di sini saja, udah langsung nyambung ke link yang itu kan, ya. Karena Ibu udah, Ibu nggak akan tunjukkan lagi. Kalian tinggal klik ini, kemudian nanti tinggal klik Windows, ya. Kemudian nanti langkah-langkahnya, setelah di download aplikasi trackernya, kalian buka, ya. Nah, untuk menginstal di laptopnya atau komputernya, ya. Tahapan pertama install itu seperti ini tampilannya. Kalian tinggal next saja di sini, klik next, ya. Kemudian yang langkah keduanya, jangan lupa klik ini, ada dua tombol, ada dua pilihan. Awalnya di sini, di bawah sini nih, yang tanda hitamnya itu awalnya di bawah. Nah, kalau misalnya kalian emang mau nge-install, klik yang atas ini. Setelah itu di next, ya. Yang atas itu artinya setuju dengan aturan yang ada di aturan aplikasi tracker ini, ya. Nah, kemudian setelah itu tahapan ketiganya, jangan lupa untuk centang video dan eksperimen. Untuk apa ini maksudnya? Asalnya ini nggak ada centangannya, kalian harus centang bagian bawah sini untuk apa namanya? Supaya kalian punya contoh, nanti aplikasi trackernya bisa memunculkan contoh-contoh video dari eksperimen yang ada di sini, ya. Tentu eksperimennya kalau kita misalnya belajar membuat video menggerakkan benda, kadang-kadang ada gangguan apa dan sebagainya, nah sehingga diulang-ulang dan sebagainya. Nah, tapi untuk latihan bisa kalian gunakan video yang ada di aplikasi tracker ini, ya. Centang di bagian sini, kemudian di next, ya. Setelah itu nanti ini tahapan keempatnya, pilihan saja, bisa kalian rubah di sini mau disimpan di mana videonya pada saatnya install itu. Video-video yang bawaan dari trackernya itu mau disimpan di mana. Kalau misalnya tetap mau di sini, misalnya di dokumen dengan nama foldernya tracker, ya udah nggak apa-apa, silakan langsung next saja. Tapi kalau biar mudah dicarinya, misalnya mau kalian buat lagi folder lain gitu misalnya, ya silakan, bisa, ya, seperti itu. Kemudian tahap kelimanya terakhir, udah nanti tinggal finish, klik finishnya, ya. Nah, setelah itu muncullah nanti ada icon tracker itu seperti ini, seperti yang Ibu tunjukkan di bawah sini, ya. Atau yang ini lah yang besar. Kalau kita mau memulai, kalian bisa tentu meletakkan icon tracker ini di sini, ya. Bisa meletakkan di bagian bawah laptop kalian gitu, ya. Sehingga memudahkan gitu pada saat kalian akan menggunakan aplikasi itu, ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Halo? Halo. Ya, pada saat Ibu bertanya, kalian memberikan respon, Ibu catat nih nama kalian, ya, biar Ibu kasih tambahan nilai. Jadi nilainya bukan hanya dari ulangan aja. Kalaupun Google Meet, kalian tetap aktif dalam kegiatan Google Meet, itu akan ada poin tambahan nilai, oke? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tadi Rifki, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Installnya nggak ada masalah, udah bisa? Sudah bisa, Bu. Nah, ini siapa nih yang bilang sudah bisa nih? Ibu nggak buka ini. Siapa tadi yang udah bilang sudah bisa? Rizny berhasil. Salsa, Bu. Salma. Salsa, oke, Salsa. Salsa IPS 5 ya? Oke. Rizny sudah berhasil, Adila sudah berhasil. 6, Bu. IPS 6, Bu. Oh, iya. Ya. Sorry. 10 IPS 6 ya. Salsa. Terus Hesti udah berhasil, Novanda sudah berhasil. Sip. Berarti sudah semakin bertambah yang berhasil, ya. Artinya sekarang tinggal melanjutkan ke ke tahapan berikutnya. Betul seperti yang disebutkan oleh Rifki Aryan tadi, bahwa langkah pertama itu adalah membuat video, ya.
membuat video dari gerak yang akan kita analisis seperti itu ya. Contohnya ibu videonya seperti ini nih. Kalian hanya siapkan sebuah bola apa saja bebas ya. Nah, pertama kalian letakkan 2 titik sebagai penanda dan itu diukur panjangnya berapa yang realnya ya. Ini contoh dari benda yang bergerak jatuh bebas. Jadi 2 titik tandain, boleh mau pakai lakban atau apa silahkan. Setelah itu kalian jatuhkan sebuah bola sambil direkam pakai HP-nya ya. Nah ini coba hanya beberapa detik, ini hanya 3 detik, jadi nggak akan membebani memori HP kalian gitu ya. Nah setelah itu setelah itu ada juga misalnya video yang ini nih, kalau nggak salah udah ibu tunjukkan ya, udah pernah ibu tunjukkan ya minggu lalu, masih ingat nggak? Hah? Halo, masih ingat nggak? Minggu kemarin udah ibu tunjukkan ya. Ini hanya berapa? 5 detik. Jadi siapkan bidang miringnya berupa papan, sama di papan itu diletakkan 2 tanda. Kemudian ukur panjangnya yang sesungguhnya berapa menggunakan mistar misalnya, atau kalau misalnya kalau kalian hanya punya mistar 30 cm, ini lebih dari 30 cm bisa kalian gunakan benang, nanti ukur panjang benangnya dengan mistar seperti itu ya. Contoh lain yang ini, yang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atasnya dari sebuah bola yang dilempar ke atas. Nah, kita nanti yang akan analisisnya dari bawah ke atas saja gitu, nggak semuanya atau bisa juga dari bawah ke atas kemudian kembali lagi ke bawah. Nah ini apa ini? Kalian punya adik punya mobil-mobilan, gerakan dari satu titik ke titik lain yang kita tinjau misalnya tuh hanya 4 detik, hanya 4 detik kan ya. Hanya 4 detik. Nah kalau yang ini adalah gerak parabol ya. Kalian nggak harus kalau ibu videonya seperti ini di setting ternyata si bolanya itu bergerak dari titik sini sampai ke titik sini. Nah kalau kalian nggak harus seperti itu, yang pasti mah kalian gerakan bola ya, bola secara parabol. Kalian tahu kan bentuk gerak parabol ya. Kemudian nanti 2 titik yang akan jadi acuannya itu bisa titik yang mana saja ya. Misalnya celah kiri ini dengan celah kanan ini yang mau akan jadi kalian jadikan acuannya. Ya udah, tinggal ukur berapa dari titik sini ke titik sini gitu ya. Nggak harus si bolanya itu bergerak dari titik yang kita udah tentukan sampai ke titik sini yang udah kita tentukan, nggak harus. Karena nanti kalau misalnya seperti itu, percobaannya harus berulang-ulang sehingga videonya salah lagi seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Kenapa Ibu jelaskan begitu? Karena kemarin ada yang nanya ke Ibu, Bu, gerak parabolnya harus seperti yang Ibu contohkan begitu. Oh enggak, kebetulan Ibu mah memang kebetulan memang begitu gitu, pas si geraknya itu dari titik yang hitam yang sebelah kiri sini ke titik yang hitam sebelah kanan sini. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita analisis. Caranya setelah kita buka file trackernya, caranya buka file video yang kita simpan ya. Jadi file open ya, open file. Misalnya kalian simpan videonya di mana nih? Misalnya dibikin di satu folder, misalnya dokumen atau apa, di disk C dan sebagainya. Kalian buka. Nah setelah dibuka muncul di sini. Nah setelah muncul langkah pertama kemarin tuh sebentar dikecilin dulu. Ini yang Ibu tampilkan bisa terlihat? Bisa. Oke ya. Jadi langkah selanjutnya ini
Ini terlalu banyak. Jadi langkah selanjutnya kalian pilih waktu yang durasi waktu yang akan betul-betul geraknya itu akan kalian analisis gitu. Ya, ini ya. Dengan cara bagaimana? Kalian jalankan dulu si videonya, dijalankan dari awal sampai mana gitu ya. Nah, tetapi karena karena yang kita pakai hanya ketika dia bergerak di titik sini sampai titik sini saja, jadi dibatasi videonya hanya dari detik sini ya, dengan menggerakkan yang bagian bawah ini. Kelihatan ya, bagian bawah ini kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan dulu. Ini awal gerak yang akan kalian analisis, ini akhir gerak yang akan kalian analisis. Sehingga setelah kita track geraknya dan kita jalankan seperti ini. Nah, begini. Jadi setiap detiknya itu setiap durasi sekian detik itu ada lintasan yang dilalui, dan bersamaan dengan itu kita tracker udah menganalisis udah membuat grafik. Jadi ini contoh untuk gerak parabol ya. Kalian bisa kalian bisa lihat, kalian bisa setting analisis dari grafik antara X terhadap T. X itu berarti ke arah horizontal ya. X itu ke arah horizontal terhadap T terhadap waktunya ya. Nah, waalaikumsalam. Bisa juga kita setting grafik ya terhadap T-nya. Nah, sebentar. Kalau grafik X terhadap T lintasannya seperti ini artinya apa? Ada yang bisa jelaskan? Lihat titik-titiknya seperti ini. Artinya di detik ke 0,1 detik posisi benda ada di sini ke arah sumbu X ya. Di 0,2 detik posisinya di sini. Dan seterusnya. Nah, ada yang bisa mengartikan dari grafik ini maksudnya apa? Atau artinya benda itu bergerak bagaimana? Kalian sudah tahu bahwa ada gerak itu gerak lurus beraturan, terus berubah beraturan. Nah, kalau seperti ini grafik X terhadap T-nya berarti geraknya apa? Ayo. Yang mau jawab sebutkan nama dulu. Semester kemarin Ibu jelaskan kan tentang gerak parabol kan? Kalian bisa lihat lagi videonya. Ya. Video rekaman dari gerak parabol ke sepanjang sumbu X, itu benda itu bergerak bagaimana? Ke sepanjang sumbu X benda bergerak seperti apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo? Nabila, Bu. Boleh, ya. Ke sepanjang sumbu X, Nabila. Aku nebak aja sih. Itu berubah peraturan bukan? Ke sepanjang sumbu X yang Ibu tanya, Adila. Tunggu. Adila. Lupa. Oh iya, lupa. Nggak apa-apa, lupa. Ayo, apa Adila? Adila 10 IPS berapa? 4. Apa ya? Oh ya, oke, 10 IPS 4. Ya, Adila, sepanjang sumbu X, kalau grafik X terhadap T-nya seperti ini, grafiknya lurus saja. Ya. Terus lihat pertambahan waktu dan pertambahan X-nya. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan apa geraknya, gerak apa? Adila. Lurus beraturan, Bu. Nah, ini siapa? Rifki Aryan. Oh iya, oke, Rifki Aryan. Betul ya. Kalau Nadila itu Adila itu tadi kebalik ya, Adila harusnya ke sepanjang sumbu Y yang nanti kita lihat ya. Kenapa ke sepanjang sumbu X geraknya lurus beraturan? Dengan selang waktu yang sama, itu jarak yang ditempuhnya sama besar. Ya. Kalian bisa lihat grafiknya seperti ini kan? Ya. Atau bisa lihat di sini di datanya, di tabel data. Di detik ke 0,0 sekian koordinatnya di sini. Di detik ke sekian koordinatnya di sini. Lihat. Sangat-sangat kecil pertambahan selang waktunya di sini ya, di tabel ini. Bisa kalian lihat ini tabelnya? Ya. Nah, ini berarti sepanjang sumbu X geraknya adalah gerak lurus beraturan. Nah, kalau kita plot grafik sepanjang Y terhadap T-nya, grafiknya begini. Ini mirip dengan ini ya. Mirip dengan gerak parabolanya. Nah,
Tadi udah disebutkan oleh Adila, geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Tapi kenapa? Ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa grafiknya yang dari 0 sampai 0,3 T itu Y-nya bertambah gitu kan? Ini artinya kan dengan dari 0 sampai 0,3 sekon, dengan bertambahnya waktu, Y-nya bertambah. Y itu kan ketinggian, ya kan? Jadi dari 0 sampai 0,3 T ketinggiannya terus bertambah. Tapi di setelah 0,3 T ketinggiannya terus berkurang. Ya kan? Ya kan? Bisa paham nggak ini? Ini mengartikan grafik ini bisa nggak? Menganalisis grafiknya. Oke, bisa ya. Ya, jadi sekali lagi sepanjang arah vertikalnya benda bergerak lurus berubah beraturan. Ketika dia sedang bergerak ke atas, artinya kan dengan bertambahnya waktu ketinggiannya bertambah gitu. Ya. Dan ketika dia bergerak ke bawah, dengan bertambahnya waktu ketinggiannya berkurang. Seperti itu ya. Nah, apa yang harus kalian kerjakan nanti? Yang harus kalian kerjakan nanti adalah ya buatlah kalau misalnya ini di screenshot aja, di screenshot yang pertama misalnya ini kan hasil dari grafik X terhadap T-nya, screenshot datanya ini tampilkan aja seluruhnya, X-nya, Y-nya, Vx itu berarti kecepatan sepanjang sumbu X-nya ya, Vy-nya kecepatan sepanjang sumbu Y-nya bagaimana, kemudian tetanya, teta itu sudut ya. Jadi kalau misalnya gerak parabol itu cirinya dia gerak awalnya itu membentuk sudut tertentu terhadap horizontal ya, yang disebut dengan, ada yang tahu ayo apa namanya sudut ini, lebih dikenal dengan sudut apa namanya, ayo siapa yang tahu? Sudut yang dibentuk ketika benda bergerak parabol itu sudut yang dibentuk, sudut awal yang dibentuk oleh benda ketika bergerak parabol terhadap arah horizontal. Itu namanya apa? Apa sudut apa namanya? Bukan Ibu? Apa? Sudut elevasi. Iya, betul. Siapa tadi teh? Sudut Hesti ya? Iya, Bu. Oke. Hesti 10 IPS 5. Iya, Bu. Oke, sudut elevasi betul. Jangan malu-malu biar cepet ininya ya. Kalau tahu jawab aja, jangan malu dan takut ya. Oke, seperti itu. Misalnya kalian udah analisis, kalian dapatkan X terhadap T-nya, grafiknya begini, kalian screenshot, kalian simpan di Word, nanti ditambah lagi misalnya untuk grafik Y terhadap T-nya, kalian dapatkan begini, di screenshot, simpan lagi. Cara nge-screenshot udah tahu kan? Ada yang masih belum tahu cara nge-screenshot? Atau menggunakan sniping tool? Bisa? Bisa ya? Tahu ya, misalnya bisa, oke. Kalau ada yang misalnya belum bisa, nanti tanya ke temennya lah, ya. Bagaimana cara screenshot? Misalnya nih ya, ibu kasih contoh aja. Yang ini tinggal apa? Pijit tombol ada yang lambangnya PRTSC, print screen, ya. Nah, udah itu buka Word-nya. Misalnya di sini ada Word-nya, ibu buka dulu Word-nya. Kasih judul dulu, terutama nama, kelas, kemudian ini kerja sendiri ya, nggak kerja kelompok. Tapi nanti kalau misalnya kalian yang emang nggak punya komputer atau laptop, bisa bekerja bersama tapi secara online ya. Nah, setelah dibuka Word-nya, kalian tinggal Ctrl V. Nah, sehingga muncullah di sini. Bisa terlihat ya, yang tadi tampilan yang ini udah di print screen, disimpan di Word-nya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Oke? Bisa ya? Di sini kalian misalnya jelaskan seperti yang tadi Ibu uraikan. Jelaskan kalau yang ini tampilnya adalah grafik Y terhadap T, kalian jelaskan sepanjang sumbu Y benda bergerak lurus berubah beraturan, kayak gitu ya. Sepanjang sumbu Y
benda atau sepanjang arah vertikal, misalnya benda bergerak lurus berubah beraturan. Dengan bertambahnya waktu dari 0 sampai 0,3 sekon, ketinggiannya bertambah, setelah itu ketinggiannya berkurang dan seterusnya. Seperti itu, bisa dipahami? Ya? Bisa dipahami? Boleh ditulis tangan, boleh ditulis tangan, nanti difoto, terus fotonya simpan di Word juga, boleh. Boleh juga diketik ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti yang dikirim ke classroomnya itu yang dalam file PDF ya, yang udah dalam file PDF yang udah rapi. Apa saja benda yang dianalisisnya boleh bebas. Salah satu dari dari gerak ya, bisa gerak lurus beraturan, berubah beraturan, kemudian gerak melingkar boleh, gerak parabol boleh, silahkan gitu ya. Kalian bisa lihat nanti kalau misalnya masih ada kendala lagi, Ibu akan share Ibu akan insya Allah akan bikin video bagaimana cara membuat menganalisis gerak dengan menggunakan tracker. Nanti kalian aktif lihat YouTube Ibu ya. Ibu akan share di YouTube untuk membuat analisis dari gerak menggunakan tracker ini. Oke? Oke, Ibu. Ya, sip. Karena waktunya udah lebih 5 menit dan kalian juga harus berlanjut dengan kegiatan belajar yang lain. Sepertinya harus Ibu akhiri ya. Tapi sebelum Ibu akhiri, ada yang masih ditanyakan nggak? Apa yang telah dibahas tadi? Hah? Coba Ibu. Oke, ya boleh. Siapa? Ibu kasih kesempatan sekarang. Ada yang mau bertanya, silakan. Adila, ada apa? Gimana Adila? Ibu, ya. Saya mau tanya, kalau bikin video itu kan harus lurus ya. Kalau misalnya bikin videonya kan, kalau bikin video, ya, buat dianalisisnya kan nggak boleh goyang-goyang gitu kan, Bu. Jadi gini, kalau misalnya ngesutnya pakai HP, diusahakan si HP-nya tuh diem, nggak goyang, betul ya, harus diam. Sebentar, Ibu mau menunjukkan ini nih, sebentar. Ibu tunjukkan ini. Ini cara ngambil videonya. Ya ini kan hasilnya ya, hasil videonya. Langkah-langkah ini kan kemarin udah Ibu jelaskan ya. Menentukan 2 jarak untuk kalibrasi, kemudian menentukan sumbu XY udah Ibu jelaskan kemarin kan. Nah kemudian, ini kan hanya kelihatan tangannya ya. Yang diharapkan itu supaya itu betul-betul video yang kalian analisis, Ibu harapkan kaliannya terlihat gitu. Mana ya yang kaliannya terlihat? Ini nggak terlihat, hanya tangan juga. Sebentar. Ya semuanya ini terlihat, hanya tangannya saja ya. Sebentar. Kalau nggak salah mah ada. Nah ini, bisa kan kalian buat videonya seperti ini ya? Jadi ya di analisis di trackernya bisa hanya bolanya saja, tapi di sini siapa yang menggerakkannya bisa terlihat gitu, sehingga pada saat di screenshot wajah kalian terlihat gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Itu untuk meyakinkan ke Ibu bahwa betul yang membuat videonya atau melakukan percobaannya kalian gitu, bukan video dari orang lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya. Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Kemarin ada yang nanyain, Bu, gimana maksudnya ada kitanya tuh seperti apa gitu. Ya, seperti ini. Jadi, si bola ini digerakkan vertikal ke atas, nanti dianalisis oleh aplikasi tracker, tapi kaliannya ada di situ gitu. Misalnya kalau segini terlalu lebar, segini aja nih segini ya. Yang penting mah ada kaliannya aja lah gitu. Ya. Bisa paham ya? Ya. Oke, Adila tadi mau nanya apa Adila teh? Ibu, aku tuh mau nanya gimana caranya biar bisa tetap lurus walaupun nggak pakai tripod itu ya video HP-nya. Ya. Aduh, kalian nggak bisa lihat HP, nggak bisa lihat kamera Ibu ya. Ini ada mau koneksi ini Ibu teh pakai Droid Cam, tapi ada kendala. Kenapa ini ya? Bentar.
Ibu akan tunjukkan ada stand HP yang nggak mahal-mahal 25.000 atau 23 kayak gitu. Simpen di situ. Atau kalau enggak juga nggak usah pakai tripod yang ini ya untuk shoot yang kayak gimana gitu, nggak usah. Kalau enggak kalian simpan aja di satu tempat yang kalian setting ya, sehingga ketika disimpan si videonya tidak goyang, si HP-nya tidak goyang begitu. Ya. Yang lain ada lagi yang bertanya, boleh. Terutama banyak yang bertanya tuh terutama kalau yang udah mencoba ya, karena kalau yang belum mencoba mah belum tahu kelemahan kesulitannya di mana gitu kan, seperti itu ya. Coba ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kalau videonya latarnya itu harus polos ya? Nah, lebih bagus videonya latarnya polos memang, karena kan nanti pada saat kita nge-track geraknya itu terlihat perubahan posisi si bendanya itu terlihat gitu. Kalau misalnya latarnya itu bukan berwarna, banyak ada gambar dan sebagainya, nanti ketika kita mau menganalisis menentukan ininya nih, sebentar. Nah, menentukan titik-titik ini yang merah-merah ini nanti akan sulit. Misalnya ini juga kan bola birunya, warna birunya kan agak blur ya, tapi kita tentukan di yang yang biru, kelihatan biru banget lah, sehingga titiknya itu betul-betul di tengah dari bola tadi gitu, seperti itu ya. Jadi diusahakan latarnya itu misalnya di tembok lah gitu, yang nggak ada apa-apanya belakangnya gitu ya, seperti itu bisa ya. Siapa barusan teh, Rifki yang nanya? Iya, Bu. Oke, ya. Yang lain ayo. Yang lain? Yang lain? Ada yang bertanya lagi yang lain? Oh, udah ada. Ini Droid Cam. Ada lagi yang lain yang bertanya? Halo? Halo? Gak ada? Kalau dia udah ngerti berarti ya. Oke, Genta gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak. Oke. Oh ya. Oke, ya udah kalau gitu Ibu kasih waktu seminggu cukup nggak untuk membuat analisis, kemudian dibuat laporannya yang dikirim nanti dalam file PDF ya. Seminggu ini cukup nggak sampai minggu depan? Gerakannya hanya satu aja ya, misalnya kalau kalian mau gerak parabol ya udah satu aja gerak parabol. Kalau mau gerak melingkar boleh gerak melingkar. Kalau gerak lurus pelan boleh satu saja gitu, nggak harus semuanya. Tapi kalau mau kalian misalnya mau mencoba ya silahkan. Gitu. Ya cukup waktunya 1 minggu. Ada yang keberatan? Oh ya oke. Cukup waktunya 1 minggu ya. Oke kalau gitu karena ya mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Oleh karena itu kalau misalnya nanti ada kendala boleh nanya-nanya lagi ke WA ya, atau kalian update buka video update buka YouTube Ibu, nanti Ibu akan share video-video bagaimana menganalisis gerak dengan tracker ini ya. Bisa dipahami ya? Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami, lebih menarik lagi untuk belajar fisika ya. Sebelum kalian meninggalkan kelas, Ibu akan absen keikutsertaan kalian dalam kegiatan Google Meet ini. Silakan kalian Ananda tulis, gak usah nama karena nama pasti udah tercantum di situ ya. Tulisnya kelas ya. Ibu kasih contoh nih, IPS 1 misalnya, strip Yeti. Salah. Nomor absennya 25 misalnya. Nah, jadi kalian tulis gini aja. IPS 1 absennya 25.
Ya, jadi IPS 1 strip 25 gitu aja. Oke? Iya, silakan. Silakan kalian absen dengan nama kelas dan nomor absennya. Setelah itu silakan boleh meninggalkan kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar. Tapi masih ada yang bertanya, boleh silakan. Yuk. Ya, terima kasih Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.